Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Semoga Allah lancarkan rezekinya, sehat badannya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi ya teman-teman aktivitas kegiatan budgeting aku. Kali ini aku mau evaluasi dulu ya teman-teman di minggu pertama yang mengcover dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 Januari ya teman-teman. Jadi aku tuh budgetingnya 8 hari gitu ya teman-teman, karena aku mau 4 minggu aja gitu ya di bulan ini, biar enggak sering-sering gitu teman-teman evaluasinya, walaupun sebenarnya agak lama sih ya. Oke, langsung aja. Ini yang pertama untuk groceries habis ya, aku budgetkan 330. Untuk belanja mingguan, Masya Allah tabarakallah nih teman-teman, padahal aku budgetnya naikin ya 170.000, tapi habis nggak bersisa ya teman-teman. Malahan kemarin sempat over budget juga ya, karena aku tuh kan sakit ya dari tanggal 31-an gitu sampai dengan tanggal 5 atau sampai tanggal 6 gitu teman-teman, sakit. Jadi aku tuh nggak masak, beli di luar aja gitu ya, paksu yang beliin, cuman pakai budget ini ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Lanjut untuk telur, nggak ada sisa ya teman-teman. Untuk jajan juga sama, nggak ada sisa, karena yaitu untuk uang jajan kepake juga ya, untuk beli makan juga berbarengan dengan belanja mingguan. Karena berapapun itu, kalau kita beli makan di luar itu tuh berasa 170, berasa sedikit banget ya teman-teman. Sedangkan kalau kita beli sayur itu 170 itu udah lengkap ya teman-teman, sama protein dan perbumbuan gitulah ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, sakit juga nggak bisa diprediksi ya teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu penggugur dosa juga ya teman-teman, Masya Allah. Untuk jajan juga tadi habis ya, dan cuman ada sisa di kategori susu anak atau kebutuhan anak ya, ada sisa sebesar 20.000 ya teman-teman. Untuk family time sebenarnya nggak kepake ya teman-teman, karena memang nggak ada kemana-mana ya selama sakit di minggu pertama. Dan tapi untuk uang family time aku diamin aja di dompet ya, nanti aku siapa tahu di minggu kedua ini nanti bisa family time gitu ya teman-teman, bisa jalan-jalan gitu, karena bosen juga ya di rumah. Untuk kebutuhan istri itu udah aku masukin uangnya di binder, terus juga kuota aku masukin di binder ya teman-teman. Untuk dana darurat juga habis ya teman-teman, Masya Allah semuanya habis. Cuman yang bersisa itu di kebutuhan anak aja sebesar 20.000, itu aku ambil uangnya ya teman-teman. Mungkin aku bakal masukin di tabungan anak ya teman-teman, pendidikan anak, karena kan aku tuh baru mulai lagi ya untuk nabung pendidikan anak gitu ya teman-teman. Karena yang kemarin udah goals gitu ya teman-teman, yang challenge 20-nya. Nah jadi ini sisanya aku kesampingin dulu ya teman-teman. Aku udah bikin juga tadi untuk budget plan di minggu kedua bulan Januari ya teman-teman, tapi aku nggak videoin ya untuk tulis budget plannya, aku nggak videoin ya teman-teman, karena biar cepet aja gitu. Jadi itu udah selesai, udah aku stabiloin juga tadi ya. Jadi ini tinggal aku keluarin ya teman-teman untuk budget mingguan aku atau uang mingguannya. Ini dia aku ambil dari dompet bulanan ya teman-teman. Ini banyak recehannya ya, lumayan. Nah jadi mohon maaf ya teman-teman, voice overnya sering itu aku jeda-jeda gitu, karena aku batuk ya teman-teman, mohon maaf banget. Semoga kalian tetap enjoy ya teman-teman nontonin videonya. Nah ini tuh ada budgetnya sebesar 570.000 ya teman-teman. Jadi untuk living aku di minggu kedua ini cuman 380.000 ya teman-teman, dan ada kewajiban sebesar 125.000, lalu ada saving sebesar 65.000 ya teman-teman. Alhamdulillah nih aku masih bisa saving ya teman-teman. Di minggu pertama kemarin aku beneran nggak saving sama sekali. Alhamdulillah di minggu kedua ini bisa ya teman-teman. Nah jadi ini aku mau langsung ke stuffing aja ya teman-teman. Untuk Januari week kedua mengcover dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 Januari.
Nah, Masya Allah tabarakallah, nggak terasa ya teman-teman, kita udah ada di minggu kedua di bulan Januari. Terasa kayak cepet banget gitu ya teman-teman, waktu berlalu. Bulan depan di bulan Februari kita udah masuk Syakban gitu ya teman-teman, bulan Syakban. Lalu di bulan ketiganya itu Ramadan. Ya Allah, cepet banget ya teman-teman, sedangkan tabungan tuh kayak nggak bergerak aja gitu, sedangkan waktu itu berasa cepet banget. Oke, yang pertama tadi aku masukin untuk belanja mingguan sebesar 170.000 ya teman-teman, aku masukin. Kali ini budgetnya agak lumayan banyak ya, karena kan ini 8 hari gitu, sama dengan minggu pertama ya teman-teman. Jadi untuk kategori selanjutnya ada telur, aku masukin 15.000 ya teman-teman. Nah, telur sekarang mahal banget ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, dicukup-cukupin aja, insya Allah cukup. Paling kalau nggak turun-turun ini telur bakal aku naikin ya budgetnya bulan depan, insya Allah ya teman-teman. Dan untuk uang jajan aku budgetin 60.000 ya teman-teman. Untuk family time ada 50.000, terus aku masukin lagi 50.000, jadinya ada 100.000 ya teman-teman untuk minggu kedua ini. Untuk dana darurat di sini aku masukin sebesar 30.000 ya teman-teman. Untuk kebutuhan istri dan juga kuota aku masukin di binder ya teman-teman. Oke teman-teman, aku mau sambil sapa-sapa nih, apa kabarnya kalian? Lagi pada ngapain nontonin video aku? Udah budgeting minggu kedua kah? Atau belum nih? Bisa sharing-sharing ya teman-teman di kolom komentar. Nah, aku sebelum buat video ini juga udah lihat video teman-teman ya, budgeting minggu keduanya. Bulan Januari ini ada yang 5 minggu, ada yang 4 minggu juga. Nah, aku putusin bulan ini untuk 4 minggu aja ya teman-teman, biar nggak apa-apa gitu, agak lama sedikit, tapi untuk belanja mingguannya tuh biar apa ya, biar enak aja gitu ya teman-teman, bisa budgetin banyak juga walaupun cuma 4 minggu gitu ya. Nah, sebenarnya budget aku per minggu ini tuh kayak ngepas banget gitu teman-teman. Jadi untuk saving juga kadang-kadang bisa isi ya, kadang-kadang juga nggak bisa isi gitu, berdasarkan kebutuhan aja gitu ya teman-teman. Pengennya sih selalu ngisi gitu ya, biar tabungan tuh ada progresnya terus. Tapi gimana ya, namanya juga kan aku tuh gajinya bulanan, jadi ya udah itu aja yang aku kelola selama 1 bulan gitu teman-teman. Berharapnya walaupun nggak nyisa gitu, berharapnya cukup ya teman-teman, tanpa hutang, insya Allah. Aku berharapnya sih seperti itu ya, karena kalau punya hutang itu nanti berasa gajian tuh jadi sedikit gitu teman-teman per bulannya. Jadi karena kita harus bayar hutang dulu gitu, baru kita ini living gitu ya teman-teman, kebutuhan. Tapi untuk yang masih ada utang, tetap semangat ya teman-teman, kalian pasti bisa kok untuk ngelunasinnya di tahun 2025 ini, insya Allah ya teman-teman. Nah, ini untuk uang istri untuk aku ya, udah aku masukin tadi. Dan ini dia teman-teman, aku punya kategori tabungan baru nih di tahun 2025. Ini ada emergency fund ya teman-teman. Sebenarnya ini bukan untuk uang dana darurat atau apa ya, tapi ini lebih ke tabungan aja sih teman-teman. Sebut aja ini tabungan. Kalau misalkan ada keperluan bisa pakai duit ini nanti gitu ya teman-teman, tapi semoga nggak kepake ya. Semoga sampai full itu uangnya nggak kepake ya teman-teman, semoga aja. Tapi untuk judulnya aku tulis emergency fund ya, semoga aja tidak ada hal-hal darurat yang menghampiri di tahun 2025 ini ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Semoga keuangan kita tetap berjalan mulus tanpa ada kendala atau halangan suatu apapun itu ya teman-teman. Dan ini aku selanjutnya masukin untuk uang kuota ya. Di sini ada sebesar 25.000 ya teman-teman. Nah, kemarin ada aku isi gitu kuota sebanyak 100.000 untuk 100 GB ya teman-teman. Jadi ini aku mau ngumpulin lagi buat ngisi lagi nanti di bulan depan gitu teman-teman.
Jadi aku isinya tuh 10 kali ya teman-teman. Tapi kemarin cuman adanya tuh yang 28 hari ya. Jadi ya udah 28 hari aja udah habis gitu teman-teman, masa waktunya berlakunya gitu teman-teman. Lanjut sekarang aku mau isi untuk kewajiban ini arisan mingguan ya teman-teman. Ini pembayaran terakhir. Jadi ini tuh apa ya? Udah pas gitu uangnya 500.000. Ini bakalan dibayar nanti di tanggal 17 gitu teman-teman. Jadi ini uangnya udah pas, nanti aku tukarin aja uang recehannya pakai uang 50-an semua ya, biar uangnya uang gede semua gitu teman-teman, karena kan aku juga perlu ini uang recehan. Nah ini pas ya, jadi tinggal aku masukin aja, terus nanti kalau udah waktunya aku kasihkan ya ke owner arisannya gitu. Lanjut sekarang aku mau tandain nih untuk trackernya gitu teman-teman, dan menandakan bahwa ini udah bayar sampai berapa ya, 2 bulan ya teman-teman, udah berjalan selama 2 bulan alhamdulillah. Dan masya Allah tabarakallah ya teman-teman, ternyata ini tuh di luar dugaan aku. Selesai arisannya itu bukan 23 bulan ya teman-teman, tapi 30 bulan teman-teman, karena ada peserta tambahan gitu teman-teman, banyak masya Allah tabarakallah, banyak yang ikut arisan ya, untuk ibu-ibu di kampung sini gitu ya teman-teman. Jadi kan 1 bulan itu dikocoknya 2 kali gitu ya teman-teman. Jadi total orang yang ikut arisan itu ada 60 orang gitu teman-teman, banyak ya. Jadi sebulan 2 kali berarti ada 30 bulan ya teman-teman selesainya, insya Allah. Semoga ada rezekinya, dilancarkan selalu untuk bayar arisan ini ya teman-teman, alhamdulillah. Semoga ini bakal jadi tabungan sih nanti ya. Kalau dapat insya Allah, belum tahu nanti bakalan di apain gitu uangnya, tapi sudah pasti bakal jadi tambahan buat bangun rumah ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah sudah selesai ya. Nah jadi sekarang aku tinggal masukin saving ya teman-teman. Ini aku mau, tadi udah isi untuk pajak lebaran ya, sebesar 15.000. Lalu di sini aku mau isi untuk dana lebaran. Ini masih jauh banget dari target, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti di bulan Februari bakalan aku bongkar gitu teman-teman, di akhir Februari ya insya Allah. Bakalan mulai lagi tabungan lebaran yang baru di tahun 2026. Lebaran tahun 2026 maksud aku ya teman-teman, mulai laginya di bulan Februari nanti. Setelah bongkar aku langsung bikin lagi teman-teman gitu, biar ada waktu buat ngisi lagi gitu lebih lama ya teman-teman, karena kita tuh selalu mundur ya untuk lebarannya, masya Allah. Kemungkinan nanti di tahun 2026 lebaran kita di bulan Februari ya teman-teman, masya Allah, di bulan Februari, di bulan Maret maksud aku, cuman di bulan Maret itu di pertengahan gitu ya teman-teman. Kalau di tahun ini 2025 ini di bulan Maret akhir ya teman-teman, masya Allah. Jadi waktu tuh berasa singkat banget. Tabungan pun sampai ini setengahnya aja belum terisi ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya, rezeki kan masih ada. Ini walaupun bukan untuk THR, tapi ini buat tambah-tambahan lah ya, untuk dana-dana yang lain gitu pas pulang kampung, karena kan rencana aku kan mau pulang kampung ya insya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan terlaksana ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Dan ini untuk uang sisa evaluasi aku masukin ke tabungan pendidikan anak ya teman-teman. Ini tabungan baru. Sebenarnya aku tulis tanggal mulainya di bulan Februari ya teman-teman, tapi ternyata ada dananya, ya udah aku masukin aja nggak apa-apa di bulan ini. Ini aku tandain trackernya 1 ya teman-teman. Jadi ini tuh tracker target 1 juta dengan nominal 20k ya teman-teman. Alhamdulillah udah selesai ya untuk video aku. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Terima kasih yang selalu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.